Ledakan dahsyat yang diharapkan tidak terjadi. Penguasa pedang tanpa bayangan tampak baik-baik saja saat dia berjalan langsung ke bulan darah es. 10 detik kemudian, semuanya tetap tenang. Ichi Blood Moon tidak menunjukkan perubahan apapun. Wajah Cutian dari Istana Matahari segera tenggelam. Dia sebenarnya telah membiarkan penguasa pedang tanpa bayangan mengambil inisiatif. Yang paling penting adalah pembatasan itu masih ada, tidak terputus. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pembatasan ini palsu? Keraguan ini muncul pada banyak kaisar bela diri di sini. Mereka semua merasa bingung saat melihat cahaya bulan darah es. Akhirnya, satu orang tidak tahan lagi dengan ketegangan, dia ingin melihat apakah pembatasan itu nyata atau tidak. Sosok orang ini berkedip-kedip, dan dia tiba di depan pintu. Saat dia melihat cahaya yang dibentuk oleh Ichi Blood Moon, dia ragu-ragu. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan akhirnya membuat keputusan, mengulurkan tangannya ke arah cahaya. Huci, detik berikutnya, lengan orang ini mati rasa dan berubah menjadi es. Ki dingin merah terus menyebar, jadi orang ini dengan tegas memotong lengannya dan segera mundur, pucat karena ketakutan. Pembatasan Ichi Blood Moon itu nyata. Pemandangan seperti itu benar-benar terjadi di depan mata semua orang, membuat semua orang yang tadinya penuh harapan merasa tertahan. Namun, pertanyaan kini muncul. Bagaimana penguasa sabar tanpa bayangan masuk? Mengapa pembatasan tersebut tidak mempengaruhi dirinya sama sekali? Tentu saja, mustahil Xiao Chen tidak diserang. Di dunia kecil yang sedingin es di dalam cahaya, dia menggabungkan energi primordial dan niat pedangnya. Dia membentuk medan kekuatan yang samar-samar di depannya dan berjalan cepat, dengan paksa menerobos berbagai batasan yang menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, api ilahi salju surgawi di telapak tangan kanannya mengeluarkan aliran ki dingin yang mengerikan yang dengan cepat menutup dan memperbaiki batasan yang rusak. Oleh karena itu, dia seperti ikan yang berenang di air. Dia tidak diserang sama sekali. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang berenang dengan gembira di sana. Namun, kenyataannya, dia melakukan 3 tugas. Dia perlu melanggar batasan, mengedarkan Solar True Flame untuk melindungi dirinya sendiri dan menghilangkan ki dingin, dan menggunakan energi kuat yang berasal dari es dari api surgawi salju ilahi secara terus-menerus untuk memperbaiki batasan yang dia langgar. Jika ada kesalahan, ki dingin akan menyerangnya. Api ilahi salju surgawi dapat memantul kembali dan memicu ledakan bulan darah es. Pada saat itu, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Dia bisa melupakan Cycle Arts jika itu terjadi. Xiao Chen dengan hati-hati bergerak melewati Ichi Blood Moon. Setelah melewati bagian paling berbahaya, dia merasakan udara di bawah kakinya dan mendarat di tanah. Sua, sua, Xiao Chen menyingkirkan api ilahi salju surgawi dan mengibaskan embun beku yang menutupi dirinya. Kemudian, dia mengamati sekelilingnya dan menyimpulkan bahwa dia pasti sudah memasuki Mirage Immortal Palace. Dia menoleh ke belakang dan melihat batasan yang utuh. Lalu, dia bergerak maju. Setelah melewati pembatasan Ichi Blood Moon dengan susah payah, Xiao Chen, tentu saja, tidak bisa membiarkan orang-orang yang berharap dia mati karena ledakan mengambil keuntungan. Sekarang, pembatasan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Ming Yue membantu Xiao Chen. Seharusnya bisa menahan orang-orang di belakang. Di dalam istana abadi, hal pertama yang memasuki mata Xiao Chen adalah aula besar. Ada 18 pilar besar berwarna putih giok di kedua sisinya. Seiring bertambahnya usia, beberapa retakan muncul di pilar besar berwarna putih giok. Warnanya sudah lama kehilangan warna putih bersihnya. Banyak sekali debu yang menyelimuti mereka. Hanya mural yang tersisa, memancarkan aura kuno dan menampilkan pemandangan zaman sebelumnya yang ramai. Setelah melewati koridor, ada langkah-langkah panjang dengan banyak jejak kaki yang tergesa-gesa. Xiao Chen menunduk dan melihat sekeliling untuk waktu yang lama. Ia menemukan bahwa jejak kaki tersebut ditinggalkan oleh 2 kelompok orang. Ada perbedaan yang jelas dalam jejak kaki. Di atas langkah-langkah itu ada langkah-langkah lagi. Setelah mencapai titik ini, Xiao Chen tidak tahu kemana arah lorong di kedua sisi. Dia melihat ke depan dan melihat singgasana rusak di ujung aula. Permata berharga dan emas ilahi yang seharusnya menghiasi takhta telah lama disingkirkan. Jika bukan karena takhta yang rusak ini tidak mempunyai nilai apapun, seseorang juga akan membawanya pergi. Xiao Chen berpikir keras.
Kemudian, dia melompat ke udara dan tiba di hadapan tahta. Melepaskan lengan bajunya, dia meniup debu di atasnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia duduk di atasnya. Selama era abadi, ini seharusnya menjadi tempat duduk Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Adapun era keabadian, Xiao Chen tidak tahu siapa yang duduk di sini. Terlepas dari masa lalu, dialah yang duduk di atasnya sekarang. Ketika Xiao Chen melihat ke depan, dia menemukan bahwa posisi tahta sangat indah. Dengan duduk di sini, dia bisa melihat setiap sudut aula. Yang mulia, setelah mengikuti saya begitu lama, Anda sudah bisa menunjukkan diri Anda, kan? Xiao Chen tiba-tiba berkata sambil duduk di atas tahta, berbicara kepada aula yang tampaknya kosong. Kepada siapa Xiao Chen berbicara? Udara atau hantu yang tak terlihat? Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian putih muncul di aula, di depan Xiao Chen, dengan pedang di tangan. Ini adalah wanita immortal berpakaian putih yang dia lihat di puncak sebelum memasuki Mirage Immortal Palace. Identitas wanita berpakaian putih tidak diragukan lagi adalah Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Bagaimana kamu tahu kalau aku mengikutimu? Nyonya Suci Surgawi yang mendalam bertanya dengan lembut. Suaranya sangat tidak terduga, sangat enak didengar. Bagaikan lonceng angin yang berdenting tertiup angin di tengah malam, nyaring, merdu, dan hening, membawa rasa dingin. Sambil duduk di atas tahta, Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, tidak. Saya hanya tahu bahwa Anda sengaja menunjukkan diri Anda kepada saya. Mengingat itu, kamu pasti ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Sebelum datang ke sini, Mu Yong mengatakan bahwa tidak peduli siapa orang itu, tidak ada yang melihat wanita ini setelah memasuki pegunungan hantu atau istana abadi Mirage. Bahkan ada orang yang terobsesi dengan penampilan dan keanggunan wanita ini. Mereka telah mencari sebagian besar Mirage Immortal Palace tetapi tidak menemukan satu pun jejaknya. Namun, begitu Xiao Chen tiba di Gunung Hantu, dia benar-benar melihat wanita ini. Jiang Tian, yang bersamanya, tidak melihatnya, hanya dia. Pada awalnya, ini mengejutkan Xiao Chen, tetapi dia tidak memikirkannya. Namun, kemudian, dia memikirkannya lagi dan menganggapnya semakin aneh. Begitu banyak orang yang masuk dan keluar dalam 10.000 tahun terakhir, namun belum ada yang bertemu wanita ini di pegunungan hantu. Jelas sekali, tidak ada yang bisa menemukannya jika dia tidak ingin terlihat. Di sisi lain, jika ada yang melihatnya, itu pasti bukan suatu kebetulan melainkan sesuatu yang sengaja dia atur. Kamu cukup pintar, sepertinya saya tidak salah memilih orang. Kamu kuat, pintar, dan memiliki keberanian untuk membuatku mengungkapkan diriku sendiri, kata Nyonya Suci Surgawi yang mendalam dengan acuh tak acuh sambil menatap Xiao Chen. Terima kasih atas pujianmu, jawab Xiao Chen dengan ekspresi tenang. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Saat dia memandangi Nyonya Suci Surgawi yang mendalam, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia perlu memiringkan kepalanya untuk melihatnya. Ternyata pada suatu saat, Xiao Chen telah bertukar tempat dengan Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Namun, dia masih duduk, dan Nyonya Suci Surgawi yang mendalam masih berdiri. Yang satu berdiri di singgasana, dan yang lain duduk di lantai aula. Maaf, saya tidak terbiasa dengan orang lain yang duduk di kursi saya sambil berbicara kepada saya. Setelah itu, Nyonya Suci Surgawi yang mendalam perlahan-lahan duduk. Suara mendesing. Saat Bunda Suci Surgawi yang mendalam duduk, lentera di seluruh aula menyala. Aula bobrok itu tiba-tiba berubah menjadi terang dan megah. Kabut abadi yang tidak jelas menyebar ke lantai. Pilar batu giok di sepanjang koridor bersinar putih, dan mural di atasnya tampak hidup, tampak indah dan indah. Tahta juga dipulihkan. Wanita berpakaian putih itu duduk sambil memegang pedangnya, tampak heroik. Pakaiannya yang seputih salju memberinya kesan bangsawan. Xiao Chen merasa agak mabuk saat melihat ini. Sulit membayangkan ada wanita cantik yang bisa mewujudkan kemurnian, aura heroik, dan kebangsawanan seorang wanita dengan begitu sempurna. Bahkan peri pun tidak bisa membandingkannya. Xiao Chen tahu ini hanyalah ilusi. Namun, dibandingkan dengan aula bobrok, ilusi ini benar-benar enak dipandang, menggoda seseorang untuk tetap tinggal. Hal ini terutama terjadi pada wanita di atas tahta. Dia lebih menyukai penampilan pihak lain saat ini. Kenyataannya, meski pihak lain juga cantik,
dia mengeluarkan perasaan sedih. Bersama dengan Aula Bobrok, dia tampak sangat sedih. Boleh aku bertanya sesuatu? Kata Xiao Chen, memecah keheningan singkat ini. Wanita suci surgawi yang mendalam mengangguk dan berkata, bicaralah. Apakah kamu manusia atau hantu? Saat Xiao Chen menanyakan hal ini, ekspresi tenang Nyonya suci surgawi yang mendalam sedikit berubah, menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia segera meminta maaf, maaf, saya sudah merasa penasaran cukup lama. Itu sebabnya aku bertanya dengan berani. Kemarahan Nyonya suci surgawi yang mendalam lenyap, dan ekspresi sebelumnya kembali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya berharap Anda akan mengajukan pertanyaan. Namun, saya pikir Anda akan menanyakan hal-hal seperti mengapa saya muncul di hadapan Anda. Saya tidak mengantisipasi pertanyaan ini. Saya tidak akan memberitahu Anda jawaban atas pertanyaan ini. Lebih baik aku bertanya langsung padamu. Seseorang mengincar mayatku. Saya ingin Anda membantu saya. Apakah Anda bersedia? Xiao Chen tidak terkejut dengan kata-kata Nyonya Suci Surgawi yang mendalam, dia sudah mengharapkan ini. Namun, hanya ini yang dikatakan oleh Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Sulit untuk mengetahui apakah dia menyembunyikan sesuatu atau tidak. Berdasarkan ekspresinya, dia tampaknya tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Hal ini membuat sangat sulit untuk menilai. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, tentu saja, kamu harus membantuku mendapatkan seni siklus. Seni siklus. Nyonya Suci Surgawi yang mendalam mulai berpikir keras. Meskipun berpikir sejenak, dia tidak dapat mengingat apapun tentang manual rahasia Cycle Arts. Saat Xiao Chen menunjukkan kecurigaan di wajahnya, Nyonya Suci Surgawi berkata, saya akhirnya mengingatnya. Itu adalah teknik budidaya yang diperoleh oleh kakek bela diri saya secara kebetulan. Namun, tampaknya hal itu belum lengkap. Bahkan paman bela diri saya gagal mengolahnya sepenuhnya. Apakah kamu yakin hanya itu yang kamu inginkan? Kalau begitu, ini memang benar. Kurang lebih mirip dengan informasi yang diperoleh Xiao Chen. Cycle Arts memang tidak lengkap. Seseorang dapat berhasil mengolahnya hanya dengan memiliki seni siklus, 7 tahta, dan 7 negara bagian yang berbeda. Hanya dengan panduan rahasia Cycle Arts, tidak peduli bagaimana seseorang mengolahnya, seseorang tidak akan dapat memahami keadaan siklus. Seseorang perlu memahami 7 negara bagian, menyempurnakan 7 tahta, dan mencocokkannya dengan seni siklus agar berhasil. Namun, sejak zaman kuno, tidak ada yang berhasil mengumpulkan ke-7 tahta dan memperoleh seni siklus pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar berhasil mengembangkan keadaan siklus. Itu benar, saya hanya ingin seni siklus. Harta karun lainnya di Istana Abadi tidak ada hubungannya denganku. Xiao Chen tegas, hanya meminta Cycle Arts. Meskipun Istana Abadi hampir dikosongkan selama ini, ia masih memiliki harta karun yang besar. Setahu saya, ada buah asal semesta yang baru saja matang. Nyonya Suci Surgawi yang mendalam berkata dengan cara yang sangat santai dan tenang, itu hanyalah seni siklus yang tidak lengkap. Jika Anda dapat membantu saya menghentikan kelompok penggarap abadi itu, pertimbangkan buah asal semesta sebagai hadiah dari saya juga. Buah asal alam semesta. Setelah mendengar Mu Yong menyebutkannya, Xiao Chen tentu saja tertarik padanya. Namun, itu adalah hal kedua setelah Cycle Arts. Saya harap Anda menepati janji Anda. Namun, saya punya beberapa keraguan. Orang-orang yang datang ke Mirage Immortal Palace ini semuanya adalah ahli, banyak di antaranya lebih kuat dari saya. Mengapa kamu memilihku? Nyonya Suci Surgawi yang mendalam menyipitkan matanya, menatap Xiao Chen. Kemudian, dia menjelaskan, karena saya tidak dapat memahami Anda. Anda belum menjadi kaisar bela diri, tetapi Anda sudah memiliki 1000 helai energi primordial. Kultivasi Anda setara dengan kaisar bela diri surga ke-8. Kamu jelas seorang penggarap bela diri. Namun, Anda juga seorang penggarap abadi, bahkan mencapai tahap transformasi baru lahir. Masih banyak lagi rahasia yang bahkan saya tidak dapat mengetahuinya. Xiao Chen dikejutkan oleh kekuatan wanita ini. Hanya dengan satu pandangan, dia berhasil mengetahui begitu banyak rahasianya. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Dengan kekuatanmu, mengapa kamu masih membutuhkan aku untuk membantumu? Mata Xiao Chen bersinar terang saat dia menatap wanita ini,
mencoba mendapatkan petunjuk dari ekspresinya. Wanita suci surgawi yang mendalam dengan lembut menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak yang tidak bisa aku jelaskan padamu. Tidak peduli seberapa kuatnya saya tidak dapat melakukan apapun kepada siapapun di dunia nyata. Xiao Chen berpikir keras. Setelah merenung sejenak, dia berkata, baiklah, saya akan menerima penjelasan Anda untuk saat ini. Aku akan membuat janji ini padamu. Saya harap Anda akan mempertahankan milik Anda. Ikut denganku. Ilusi itu lenyap, dan aula besar yang megah itu kembali bobrok. Xiao Chen mendapati dirinya masih duduk di singgasana yang rusak. Hanya saja dia jatuh pada ilusi pihak lain tanpa menyadarinya. Xiao Chen mau tidak mau menjadi lebih waspada. Teknik ilusi wanita ini terlalu kuat, sungguh luar biasa. Dia melompat dari singgasana dan mendarat di samping Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Setelah itu, dia mengikutinya melewati Istana Abadi. Sepanjang perjalanan, mereka melewati banyak aula besar dan ruangan batu. Dengan pandangan sekilas, Xiao Chen menemukan banyak harta karun yang dilindungi oleh pembatasan yang kuat. Harta karun ini tidak berubah sama sekali, bahkan setelah jutaan tahun. Ada juga banyak rangka di depan harta karun itu. Mereka pasti mati dalam pembatasan tersebut. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Keinginan dan keserakahan Xiao Chen perlahan menjadi tenang, rasionalitasnya pulih. Setiap lokasi punya nama, ada paviliun pemurnian pil, ladang ramuan, bengkel, dan banyak ruang budidaya senior sekte mendalam surgawi. Banyak ruang budidaya yang tenang semuanya memiliki ukiran dinding di mana dao para senior masih tertinggal. Ini pastilah yang dicari Feng Xiao. Namun, memasukinya tidaklah mudah. Ruang budidaya para tetua ini memiliki banyak batasan dan jebakan kuno. Saat Xiao Chen melakukan perjalanan lebih jauh bersama Nyonya Suci Surgawi yang mendalam, dia merasa bahwa dia semakin masuk ke bawah tanah. Setelah bertanya, dia menemukan bahwa dia benar. Mayat wanita suci surgawi yang mendalam berada di tingkat terdalam dari Mirage Immortal Palace. Saat Xiao Chen melangkah lebih dalam, dia merasakan ki dingin semakin berat. Pada saat yang sama, ki abadi menjadi lebih tebal. Ini terasa sangat aneh. Immortal ki seharusnya membuat orang merasa sangat nyaman. Namun, ki abadi di sini terasa sangat menyeramkan. Xiao Chen menduga bahwa ini sengaja dilakukan untuk budidaya hantu abadi dao oleh Nyonya Suci Surgawi. Mereka sangat cepat. Kelompok orang itu sudah mencapai lantai 9. Ketika keduanya mencapai pintu masuk lain dan Bunda Suci Surgawi yang mendalam melihat batasan yang dilanggar, ekspresinya berubah. Pintu masuk ini seharusnya mengarah ke tingkat yang lebih dalam dari Mirage Immortal Palace. Xiao Chen mau tidak mau merasa penasaran. Seperti apa tempat di mana Bunda Suci Surgawi yang mendalam memasuki budidaya tertutup. Tanpa diduga, Bunda Suci Surgawi berkata, kita tidak bisa masuk dari sini. Mereka akan menemukan kita. Aku akan membawamu ke pintu masuk lain. Tanpa menunggu reaksi Xiao Chen, dia segera membawanya pergi dari sana. Kedua yang mulia abadi jelas bijaksana dan berpengalaman, hanya berdasarkan batasan yang mereka tinggalkan di pintu istana. Tidak mungkin mereka tidak meninggalkan rencana cadangan apapun. Xiao Chen pergi bersama Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Setelah beberapa saat, dia mengikutinya ke lantai atas. Ada sumur tua biasa-biasa saja di aula samping yang telah lama menumpuk debu. Buka, Xiao Chen melakukan apa yang diperintahkan. Sepanjang jalan, Bunda Suci Surgawi yang mendalam telah memberikan instruksi tentang cara mendobrak banyak batasan sementara Xiao Chen melakukan pekerjaan fisik. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain berada di bawah batasan tertentu dan benar-benar tidak dapat mengambil tindakan. Bang! Xiao Chen membuka tutup sumur, dan bau darah yang tajam keluar. Xiao Chen menyipitkan mata dan melihat. Sebenarnya itu adalah genangan darah di dalam sumur. Setelah ki keruh tersebar, darah menjadi jernih dan transparan, mendapatkan perasaan spiritualitas. Apa ini? Xiao Chen melihat darah yang agak aneh di sumur tua yang jelas tidak biasa. Bunda Suci Surgawi yang mendalam mengingat hal-hal masa lalu, dan ekspresinya berubah cemberut. Dia berkata dengan masam, ini adalah mata air darah 10.000 janin yang saya sempurnakan saat itu. Kalau begitu, lompat ke bawah. Anda bisa berenang ke lantai berikutnya. Musim semi darah 10.000 janin. Wanita ini sungguh kejam. Xiao Chen,
Kamu harus lebih berhati-hati, Little Tree, item spirit, tiba-tiba memperingatkan Xiao Chen dari Tree Life Mirror. Apa yang salah? Apakah ada masalah dengan mata air darah 10.000 janin ini? Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang. Bagaimanapun, berhati-hatilah terhadap wanita ini. Jangan tergila-gila. Xiao Chen melirik Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melompat masuk. Mata air darah sangat dingin. Xiao Chen fokus, menahan napas, dan terus berenang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada saat ini, Yang Mulia Abadi Ming Yue, Yang Mulia Abadi Tian Yi, dan 10 penggarap abadi lainnya menerobos berbagai batasan, terus maju. Setiap kali mereka melanggar batasan, penggarap abadi ini akan menetapkan batasan mereka sendiri. Di akhir dari banyak pembatasan, lantai bawah tanah ke-9 dari Istana Abadi akhirnya menampakkan dirinya kepada sekelompok orang ini. Lantai 9 adalah danau merah yang sangat luas. Kelopak bunga putih yang tak terhitung jumlahnya mengapung di danau dengan nyala lampu menyala di tengahnya. Peti mati berwarna hitam melayang di tengah danau di tengah kelopak bunga berwarna putih. Darah, bunga putih, nyala lentera, dan peti mati dengan mayat. Suasana seluruh lantai 9 tampak sangat aneh. Itu kosong dan tandus kecuali danau merah. Ada juga ribuan bunga putih, nyala lentera yang tidak bisa padam, dan satu-satunya peti mati. Tuan, rumor itu benar. Kelopak bunga ini adalah bunga neraka kekosongan, dan nyala api yang menyala di atasnya adalah api yang benar yang ekstrim, seru salah satu penggarap abadi, tidak mampu menahan kegembiraannya. Yin dan Yang tidak bercampur satu sama lain. Namun, Ghost Immortal Dao tetap berada di antara Yin dan Yang, perlu menggabungkan keduanya. Bunga neraka kekosongan mewakili energi Yin yang ekstrim. Api yang sejati ekstrim yang menyala di atasnya adalah satu-satunya api yang dikaitkan dengan yang dapat membakar bunga neraka kekosongan. Yang Mulia Abadi Ming Yue memandangi peti mati itu dan bergumam dengan lembut, Nyonya Suci yang mendalam surgawi ini benar-benar luar biasa. Tidak disangka dia bahkan bisa menemukan cara yang begitu indah untuk menggabungkan Yin dan Yang. Aku benar-benar malu pada diriku sendiri. Aku tidak ada bandingannya dengannya. Saat Yang Mulia Tian Yi memandangi air danau merah yang luas, dia menghela nafas, kolam darah ini seharusnya adalah mata air darah 10.000 janin. Pengeluaran yang luar biasa. Sejak zaman kuno, seharusnya tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal ini. Keinginannya terhadap Dao Abadi bahkan lebih besar dari keinginan kita. Keduanya adalah Yang Mulia Abadi, ahli budidaya abadi terkuat di zaman ini. Ketika mereka melihat genangan darah ini, mereka sepenuhnya yakin akan inferioritas mereka. Jika Nyonya Suci Surgawi yang mendalam ada di sini, keduanya pasti akan mengesampingkan martabat mereka, berlutut, dan memohon kepada pihak lain untuk menerima mereka sebagai muridnya. Yang Mulia Abadi Ming Yue dan Yang Mulia Abadi Tian Yi diam-diam menatap genangan darah, dengan kagum pada Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Di saat yang sama, mereka merasa situasi ini tidak mudah untuk dihadapi. Bunga neraka kekosongan dan api sejati yang ekstrim berada dalam keseimbangan yang rumit. Yang satu adalah Yin yang ekstrim dan yang lainnya adalah Yang yang ekstrim. Jika keseimbangannya terganggu maka akan mengakibatkan ledakan. Mengingat ribuan bunga di danau, jika terjadi ledakan, dampaknya akan sangat mengerikan. Terlebih lagi, ini hanyalah apa yang muncul di permukaan. Tidak ada yang tahu apakah ada batasan lain pada peti mati itu sendiri. Haruskah kita mencobanya dulu? Salah satu dari 6 murid di belakang Yang Mulia Abadi bertanya sambil melangkah maju. Keenam orang ini ada di sini sebagai sesuatu seperti prajurit yang sudah mati. Dalam perjalanannya, banyak dari mereka yang menggunakan nyawanya untuk melanggar pembatasan. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menembus begitu banyak batasan dengan begitu cepat. Dari 100 orang awal, hanya tersisa 6 orang. Sisanya telah meninggal, namun, mereka tidak merasa menyesal. Jika kelompok penggarap abadi ini dapat memperoleh metode untuk berkultivasi sebagai dewa hantu, semua penggarap abadi di Laut Penglai akan memiliki bentuk pelepasan. Karena mereka tidak bisa menjadi dewa surgawi, mereka akan menjadi dewa hantu. Selama mereka bisa menjadi dewa, itu sudah cukup. Yang Mulia Abadi Tian Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri.
Yang Mulia Tianyi, yang terkuat di Laut Penglai, telah mencapai tahap pelatihan Void sejak lama. Sayangnya, ini adalah zaman bela diri. Tidak peduli seberapa berbakat atau kuatnya Yang Mulia Abadi Tianyi, dia tidak akan pernah melangkah dengan benar di jalan abadi. Setelah membentuk segel tangan, Yang Mulia Abadi Tianyi mengacungkan jarinya ke depan. Energi sihir tanpa batas berkumpul di ujung jari Yang Mulia Tianyi dan bersinar dengan cahaya spiritual yang menyilaukan. Kemudian, energi ajaib tersebar seperti angin sejuk. Energi ajaib mengalir ke setiap kelopak bunga-bunga neraka kekosongan. Yang Mulia Abadi Tianyi tidak berani gegabah saat dia perlahan mengangkat tangannya. Bunga neraka kekosongan di danau darah tampak seperti ditarik perlahan oleh sesuatu yang tak terlihat, melayang dengan damai dan tenang. Segera, udara dipenuhi kelopak bunga yang membawa api sejati yang ekstrim. Bunga neraka kekosongan dan api sejati yang ekstrim yang ada dalam keseimbangan halus tidak rusak sama sekali. Yang Mulia Abadi Tianyi tidak mengendurkan ekspresinya. Tangan kanannya perlahan terangkat lebih tinggi, mengendalikan pendakian bunga neraka kekosongan. Ledakan. Di tengah suasana yang sunyi, tangan kiri Yang Mulia Tianyi tiba-tiba menyerang. Sebuah titik cahaya bersinar seperti kilat yang meletus. Keberhasilan dan kekalahan bergantung pada langkah ini. Semua kelopak bunga putih di udara bergetar, dan banyak nyala api berkedip-kedip. Mereka tampak seperti akan meledak kapan saja. Ketika keributan itu selesai, semuanya terhenti. Para murid di belakang dengan hati-hati menoleh. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa ada lampu kuno di atas semua bunga neraka kekosongan. Lampu kuno memancarkan segudang sinar terang yang menarik semua bunga neraka kekosongan seperti tentakel, tidak membiarkannya turun. Lampu kuno milikku ini bisa bertahan selama 1 jam. Setelah 1 jam, bunganya akan berguguran. Konsekuensinya akan sangat buruk. Oleh karena itu, kita harus bertindak cepat. Kita hanya punya waktu 1 jam, kata Yang Mulia Tianyi dengan ekspresi muram. Kelelahan membuat matanya menjadi gelap. Jelas sekali, tindakannya sebelumnya telah menguras pikirannya. Pergi. Rasa urgensi membanjiri pikiran setiap orang. Dengan Yang Mulia Tianyi memimpin, kelompok itu melakukan perjalanan di atas air, menuju peti mati di tengah genangan darah. Sementara di atas danau yang terbentuk dari mata air darah 10.000 janin ini, tidak ada seorang pun yang berani melihat ke bawah ke air danau. Setelah beberapa saat, rombongan tiba di depan peti mati. Peti mati yang berat itu tidak ada debu sama sekali, tampak bersih seperti saat pertama kali dibuat. Keempat sudut peti mati itu ditembaki dengan paku merah. Kedua ujungnya ditempel jimat. Yang Mulia Abadi Ming Yue mengulurkan tangannya dan memukul bagian atas peti mati dengan keras. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Paku peti matinya terlepas. Keenam murid di belakang bergerak sangat cepat, menggunakan berbagai cara untuk menangkap paku peti mati. Sekarang setelah semua paku peti mati terlepas, satu-satunya penghalang yang tersisa adalah 2 jimat yang menyegel peti mati. Kedua Yang Mulia Abadi masing-masing berdiri di ujung dan mempelajari jimat itu dengan cermat untuk menemukan cara sempurna untuk membuka segelnya. Jimat penyegel abadi. Setelah beberapa saat, kedua Yang Mulia Abadi berteriak hampir bersamaan, sangat terkejut. Mereka saling memandang dan melihat kengerian di mata satu sama lain. Mereka mulai menunjukkan keraguan. Jimat penyegel abadi bukanlah jimat yang sangat kuat. Namun, sejarahnya sungguh mencengangkan. Selama zaman keabadian, jimat penyegel abadi biasanya digunakan untuk menyegel keberadaan terlarang. Mereka adalah jimat dengan peringkat tertinggi di antara jimat penyegel. Nama segel abadi tidak mengacu pada penggunaannya untuk menyegel dewa. Sebaliknya, itu adalah referensi pada kekuatan penyegelannya yang kuat yang bahkan dapat menimbulkan ketakutan pada dewa. Ada sangat sedikit hal yang disegel dengan jimat penyegel abadi. Selain itu, metode pemurnian jimat penyegel abadi ini sangat sulit, bahkan selama zaman keabadian. Pada saat ini, ketika kedua Yang Mulia Abadi melihat jimat penyegel abadi, mereka ragu-ragu saat menatap peti mati itu. Bagaimana jika sesuatu yang tidak menyenangkan tersegel di dalamnya? Begitu mereka merobek jimatnya, hasilnya tidak dapat diprediksi. Alih-alih metode untuk berkultivasi sebagai hantu abadi, mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka di sini.
Dengan begitu, mereka tidak hanya akan merugi besar, bahkan menimbulkan bencana besar. Tian Yi, apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia Abadi Ming Yue memandang Yang Mulia Abadi Tian Yi dan memintanya untuk memutuskan. Pada titik ini, segala sesuatunya sudah melampaui ekspektasi mereka. Dia hanya bisa membiarkan Yang Mulia Abadi Tian Yi mengambil keputusan. Menyerah, atau berjudi. Yang Mulia Abadi Tian Yi merasa berkonflik. Dalam perjalanannya, tim awal yang beranggotakan 100 orang telah mengorbankan dirinya demi melanggar batasan, hanya menyisakan 8. Kapal hantu yang disempurnakan secara khusus juga menghabiskan waktu 1000 tahun di Laut Penglai. Semua ini dilakukan demi memasuki Mirage Immortal Palace terlebih dahulu. Semuanya berjalan lancar, mereka tidak akan puas jika berhenti sekarang, pada langkah terakhir. Membuka, Yang Mulia Abadi Tian Yi berhenti ragu-ragu dan memutuskan. Apakah pernah terlintas dalam pikiranmu bahwa Tuan Harta Karun menipu kami? Mungkin metode berkultivasi sebagai hantu abadi tidak ada di sana, tanya Yang Mulia Abadi Ming Yue tiba-tiba tepat ketika Yang Mulia Abadi Tian Yi hendak merobek jimat penyegel abadi. Yang Mulia Abadi Tian Yi menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia tidak melakukannya. Master Harta Karun menggunakan batu sumpah. Jika dia berbohong, dia akan terbunuh oleh kesengsaraan surgawi. Kami berdua dengan cepat mendekati batas kemampuan kami. Jika kita tidak menjadi dewa, kita akan mati. Lebih penting lagi, 3 juta penggarap abadi di Laut Penglai membutuhkan harapan. Puci. Saat itu, air memercik dari Danau Merah. Sebuah kepala muncul. Orang ini adalah Xiao Chen, yang berenang jauh-jauh ke sini sambil menahan napas. Setelah muncul ke permukaan, Xiao Chen segera melihat 2 Yang Mulia Abadi dan 6 pembudidaya tahap penggandaan besar yang mengelilingi peti mati hitam. Rebut peti matiku. Anda tidak bisa membiarkan mereka merobek jimat penyegel abadi. Suara Nyonya Suci Surgawi yang mendalam terdengar di samping telinga Xiao Chen. Dia menyipitkan mata dan melihat memang ada jimat di setiap ujung peti mati. Tanpa penundaan, Xiao Chen melompat keluar dari air seperti ikan dan menuju peti mati. Blokir dia. Kemunculan Xiao Chen yang tiba-tiba mengagetkan kedua Yang Mulia Abadi. Kemudian, mereka segera mengeluarkan perintah. 6 penggarap abadi mengulurkan tangan mereka dan mengirimkan harta karun ajaib mereka untuk menekan Xiao Chen. Yang pertama adalah pedang terbang. Harta karun ajaib tersebut memiliki serangan yang tajam dan kecepatan tercepat. Itu terlihat seperti pedang kecil sederhana, tapi bisa dengan mudah membelah gunung dan lautan. Hindari sikap melanggar. Xiao Chen memegang pride dan mengeksekusi teknik sabar sempurna. Saat dia meretas dengan pedang, dia mewujudkan sabre might yang tak terbatas. Sial, dia menjatuhkan pedang terbang itu tinggi-tinggi di udara. Pantulan itu membuat lengan Xiao Chen mati rasa, menghalangi pergerakan tangan kanannya. Pedang cahaya jiwaku. Melihat harta karun ajaib dikirim terbang dan kehilangan seluruh energi spiritual mengejutkan penggarap abadi yang memilikinya. Setelah pedang terbang itu muncullah kuali berkaki 4, mutiara yang cemerlang, jaring listrik, dan beberapa harta karun ajaib lainnya. Mereka berlima tiba bersama. Budidaya ke-6 penggarap abadi ini tidaklah rendah, semuanya adalah penggarap tahap penggandaan hebat. Harta karun ajaib mereka telah ditempa berkali-kali, sering kali diberi nutrisi oleh ki dan darah mereka. Itu adalah harta karun ajaib sepanjang hidup mereka. Ketika mereka bekerja sama, bahkan Kaisar Bela Diri Langit ke-9 pun harus menghindari serangan itu. Namun, ketika menghadapi penggarap abadi, begitu seseorang mundur, akan sangat sulit untuk mendekat kembali. Sikap menelan surga, semangat juang berkobar di mata Xiao Chen. Senjata di tangannya berubah menjadi kerakusan 7 dosa mematikan. Dia mengeksekusi gerakan ke-7 dari teknik pedang sempurna, posisi menelan surga. Langkah ini memiliki kekuatan yang tak terbatas, mewakili ambisi Xiao Chen dengan teknik pedang sempurna untuk menelan surga. Teknik pedang ini bisa menelan teknik bela diri apapun, menguburnya di dalam dao sempurna yang luas. Lampu pedang padam, dan tubuh Xiao Chen bersinar dengan cahaya tak terbatas. Setiap pancaran cahaya melambangkan misteri teknik pedang sempurna. Cahaya berkumpul di lautan dao. Bersama dengan cahaya pedang yang diacungkan Xiao Chen, laut berubah menjadi mulut besar yang bisa menelan langit. Dalam sekejap, ia menelan semua harta karun ajaib yang terbang di atasnya.
Bagaimana ini bisa terjadi? 5 penggarap abadi segera terputus dari harta karun ajaib mereka, kerugian tersebut membingungkan mereka. Menyebarkan, Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan 6 penggarap abadi, langsung menyerang. Ketika dia sudah dekat, dia melepaskan lengan bajunya dan menghanyutkannya. Mata Xiao Chen berbinar. Kedua yang mulia abadi telah menggunakan berbagai cara mereka dan hampir merobek jimat penyegel abadi. Itu akan selesai dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Xiao Chen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Jadi dia terbang dan menendang, membuat peti mati itu tinggi-tinggi di udara dan berputar. Xiao Chen dengan keras menendang peti mati berisi mayat wanita suci surgawi yang mendalam, langsung mengganggu tindakan kedua yang mulia abadi. Jimat penyegel abadi, yang setengahnya dilepas, ditempelkan kembali. Setelah Yang Mulia Abadi melakukan begitu banyak upaya dalam jangka waktu yang lama, semua upaya mereka sia-sia. Kedua Yang Mulia Abadi agak terkejut. Pada saat gangguan ini, sosok Xiao Chen melintas, dan dia terbang ke depan. Kemudian dia menghentikan peti mati yang berputar itu dengan satu tangan sebelum menatap dua Yang Mulia Abadi dengan waspada. Kedua lelaki tua itu, Yang Mulia Tian Yi dan Yang Mulia Abadi Ming Yue, keduanya mengenakan jubah Daois kuno dan memiliki suasana yang bijaksana. Setelah beberapa saat dalam kehampaan, kedua lelaki tua itu dengan cepat bereaksi, mengunci Xiao Chen dengan aura mereka. Aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya, penguasa pedang tanpa bayangan. Yang Mulia Abadi Tian Yi tiba-tiba berkata, tidak senang maupun sedih. Dia hanya menatap Xiao Chen dengan tajam. Ketajaman yang tak terlihat menembus tanpa ampun seperti angin pedang. Air danau berwarna merah beriak. Saat Xiao Chen memandangi air danau yang beriak di bawah dan membawa peti mati di bahunya, dia berkata, "Oh, saya tidak menyangka masyarakat Laut Penglai pernah mendengar gelar saya sebelumnya. Suatu kehormatan. Saya sudah lama mengagumi Laut Penglai tetapi tidak bisa memasukinya." Yang Mulia Abadi Ming Yue tersenyum tipis. Air danau di bawahnya beriak pelan saat dia bergerak mundur secara diam-diam. Senyuman di wajah Yang Mulia Ming Yue melebar saat dia berkata, "Begitukah? Jika Anda mempunyai kesempatan, Anda harus pergi ke Laut Penglai sebagai tamu kami. Tiga Yang Mulia Abadi pasti akan menerima Anda secara pribadi." Xiao Chen sedikit menyipitkan matanya sambil tersenyum. "Kalau begitu, aku berterima kasih atas undanganmu. Sepertinya saya tidak perlu khawatir lagi datang tanpa diundang di masa depan." Namun, apakah Yang Mulia Abadi Laut Penglai memiliki kebiasaan bergerak mundur saat berbicara? Saat Xiao Chen berbicara, dia tanpa tergesa-gesa mengambil langkah ke depan sambil membawa peti mati. Bentrokan sudah dimulai, terjadi tanpa terlihat. Dalam pertarungan dengan penggarap abadi, seseorang tidak boleh membiarkan pihak lain membuat jarak yang sesuai di antara mereka. Kalau tidak, mungkin tidak ada peluang untuk menyesal. Setelah rencana mereka diketahui, wajah kedua Yang Mulia Abadi tenggelam pada saat yang sama, dan mereka berhenti bergerak mundur. Yang Mulia Abadi Tian Yi berkata dengan cemberut, "Saya tidak tahu apa motif Anda merebut peti mati itu. Saya meminta Anda menyerahkannya sekarang, jika tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Sayangnya, kamu tidak akan bisa menghentikanku untuk pergi." Xiao Chen, yang diam-diam sedang bersiap, tiba-tiba terdorong dari tanah dan langsung mengeksekusi seni naga ikan. Dia berubah menjadi ikan yang bergerak seperti naga. Saat dia melesat ke depan, sepertinya dia akan segera meninggalkan danau. Ceroboh! Yang Mulia Abadi Tian Yi mendengus dingin, dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya, dan tangan merah besar, realistis, muncul di atas permukaan danau. Tangan merah besar itu mengepal, dan Xiao Chen, yang sudah menjauh, merasakan kekuatan isap. Sebelum Xiao Chen sempat bereaksi, tubuhnya ditangkap dengan kuat, tekanan tak terbatas menekan tubuhnya dari segala arah. Retakan, retakan, beberapa retakan muncul di tulang Xiao Chen, disertai rasa sakit yang luar biasa. Dia hanya terluka ringan. Ketika Yang Mulia Ming Yue melihat bahwa tubuh Xiao Chen tampaknya tidak mengalami kerusakan apapun, dia sangat terkejut. Tangan roh raksasa adalah salah satu keterampilan sihir utama yang dimiliki oleh Yang Mulia Abadi Tian Yi. Bahkan tubuh Kaisar Emas Surga ke-9 akan hancur dalam genggaman tangan roh raksasa ini. Keahlian sihir ini bisa sangat merusak hati Kaisar dan menghancurkannya saat itu juga.
Apa yang dimaksud dengan Yang Mulia Abadi? Yang Mulia Abadi adalah seorang penggarap abadi yang telah berkultivasi hingga batas dao abadi di zaman bela diri. Tidak ada seorang pun yang kekurangan perdana yang mampu menekan mereka. Cepat, serang. Tubuh fisik orang ini bahkan lebih kuat daripada tubuh fisik kaisar bela diri. Saya rasa saya tidak bisa menekannya lebih lama lagi, teriak Yang Mulia Tianyi dengan ekspresi muram. Tidak ada waktu untuk menunda. Yang Mulia Abadi Ming Yue menyerang dengan cepat. Sebuah bel kecil muncul di tangannya, dan dia dengan lembut menggoyangkannya. Suara keras terdengar di samping telinga Xiao Chen. Vital Qi yang baru saja dikumpulkan Xiao Chen tersapu seperti banjir gunung. Semua organ dalamnya pecah. Puci, Xiao Chen merasakan sesuatu yang manis, karena dia tidak bisa menahan muntah seteguk darah. Pedang di tangan Xiao Chen dan peti mati di bahunya jatuh ke danau. Yang Mulia Abadi Ming Yue bersukacita. Kemudian, dia segera menggoyangkan bel kecil di tangannya. Gelombang suara terdengar tanpa henti, melonjak menuju Xiao Chen seolah-olah sedang menggulingkan gunung dan membalikkan lautan. Pada saat yang sama, Yang Mulia Abadi Ming Yue mengulurkan tangan kirinya dan menyedot peti mati itu dari kejauhan, menariknya ke dirinya sendiri. Brengsek. Sejak penguasa pedang tanpa bayangan melakukan debutnya, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menderita seperti itu. Dia memang meremehkan Yang Mulia Abadi ini. Namun, karena tidak ada pedang di tangan Xiao Chen dan dia tidak perlu peduli dengan peti mati itu, tidak ada lagi yang perlu dia khawatirkan. Xiao Chen meraung dengan ganas, dan vital qi di tubuhnya merajalela. Raungan yang dia keluarkan sangat menggelegar, akibat dari 1000 kekuatan naga yang meletus dalam sekejap. Bang! Tangan merah besar itu hancur. Seni nada naga. Setelah berjuang melepaskan diri dari pengekangannya, Xiao Chen dengan cepat mengeksekusi seni nada naga yang sudah lama tidak dia gunakan. Naga sejati besar muncul di udara, tubuh naga melingkari tubuh Xiao Chen, kepalanya tepat di atas kepalanya. Ketika Xiao Chen membuka mulutnya dan meraung, naga sejati juga meraung. Gelombang suaranya seperti gunung berapi yang meletus. Ledakan. Mereka memukul mundur gelombang suara Yang Mulia Ming Yue. Bang! 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 Karena guncangan gelombang suara, pilar-pilar air melonjak dari danau. Ribuan bunga yang tertahan di udara oleh lampu kuno sedikit bergetar. Suara mendesing. Lonceng kecil itu terlepas dari tangan Yang Mulia Ming Yue. Air danau melonjak karena ombak dan hujan. Yang Mulia Abadi Tianyi melepaskan lengan bajunya dan menghancurkan ombak yang mendekat. Kemudian, Yang Mulia Abadi Tianyi melangkah maju dan meraih salah satu sudut peti mati yang melayang di atasnya. Namun, dia menemukan bahwa Xiao Chen menangkap sudut lain pada saat yang bersamaan. Yang Mulia Abadi Tianyi mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen. Pedang. Begitu tatapan mereka bersilangan, Xiao Chen merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Aura berbahaya melonjak. Itu adalah pedang, pedang di mata. Keterampilan sihir utama puncak, pedang di mata. Xiao Chen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia mengulurkan tangan, dan kerakusan, yang jatuh ke danau, terbang ke tangannya. Kemudian, dia menggunakan pedang untuk menutup matanya. Sial! Xiao Chen hampir kehilangan cengkeramannya pada pedang itu. Dia juga terbang mundur 100 meter sambil memuntahkan seteguk darah lagi. Untungnya, saat Xiao Chen mundur, genggamannya pada peti mati tetap kuat. Kekuatan fisik Yang Mulia Tianyi tidak sekuat miliknya, oleh karena itu, Yang Mulia Abadi Tianyi kehilangan peti matinya. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Bulan kuno. Ketika Yang Mulia Abadi Ming Yue, yang harta karun ajaibnya telah dirobohkan, melihat bahwa Xiao Chen berusaha untuk pergi, dia mengangkat tangannya. Bulan merah muncul di depan Xiao Chen dari dasar danau. Aura kuat bulan merah membuatnya merasa dirinya tidak berarti seperti semut. Keterampilan sihir ini menggunakan keadaan luar angkasa. Perasaan tidak penting itu tidak palsu tetapi sangat nyata. Bulan merah yang terbit di depan Xiao Chen seperti gunung tinggi yang menjulang di hadapannya. Keterampilan sihir menggunakan bulan kuno untuk menghancurkan semangat juang dan aura pihak lain. Sebelum bulan merah ini, para kultivator biasa akan segera dikalahkan oleh perasaan tidak berarti, terjebak dalam ketidakberdayaan yang ekstrim dan kehilangan semua semangat juang. Waktu yang tepat, pecah. Namun, Xiao Chen tertawa keras.
Dia menukar kerakusan dengan keserakahan dan mengeksekusi gerakan ketiga teknik pedang sempurna, posisi bulan jatuh. Cahaya pedang berkedip saat sesosok tubuh melonjak, dan bulan pun jatuh. Saat bulan cerah hendak meninggalkan permukaan danau, Xiao Chen membelahnya menjadi dua, menyebabkannya jatuh kembali ke dalam danau. Yang Mulia Abadi Ming Yue memucat saat dia berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Keahlian sihirku. Tidak ada yang mustahil. Setelah membelah bulan ini, Xiao Chen mendekati tepi danau darah. Kedua Yang Mulia Abadi itu sangat sulit untuk dihadapi. Melawan mereka seperti melontarkan pukulan keras ke kapas, tidak ada cara untuk benar-benar melukai mereka. Di sisi lain, ia direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Orang tua ini tidak setuju untuk melepaskanmu. Gunung dan sungai sebagai lukisan, tombak emas dan kuda besi. Catatan TL, tombak emas dan kuda besi adalah ungkapan untuk pasukan yang kuat, tapi kedengarannya tidak bagus untuk sebuah gerakan. Yang Mulia Tian Yi tampaknya benar-benar marah. Lengan bajunya berkibar keras saat kuas muncul di tangannya. Kemudian, dia menggigit ujung lidahnya, memuntahkan darah, dan membasahi ujung kuasnya dengan darah tersebut. Menggunakan darah sebagai tinta, menggambar sambil memercikkan tinta. Seketika, Xiao Chen menemukan dirinya berada di medan perang kuno. Drum pertempuran yang keras ditabuh, menggelegar dengan suara yang mengharukan dan tragis. Awan debu memenuhi udara, mengaburkan indera. Xiao Chen, yang membawa peti mati itu, untuk sementara terpesona di medan perang yang sunyi ini. Dong, 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 di tengah awan debu yang tak terbatas, suara teriakan dan pembunuhan terdengar di mana-mana. Pasukan besar menyerang Xiao Chen dari segala arah. Ketika Xiao Chen melihat formasi tentara yang begitu besar, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Seorang Yang Mulia Abadi memang tidak mudah untuk dihadapi. Namun, Xiao Chen juga mudah marah. Jika mereka tidak membiarkannya pergi, maka dia tidak akan pergi. Dong, peti mati itu mendarat dengan keras di tanah. Singgasana siklus muncul, dan Xiao Chen duduk di atasnya, memancarkan kekuatan kaisar seorang raja. 7 senjata ilahi semuanya terhunus. Debu di tanah berkumpul dan mengambil bentuk manusia, mengulurkan tangan mereka dan menggenggam senjata ilahi. Xiao Chen terus-menerus mengetukkan jarinya ke sandaran tangan tahta. Banyak pedang berdengung saat berubah menjadi cahaya pedang tak terbatas dan ditembakkan. Setelah itu, semakin banyak sosok yang terbentuk di tanah, melompat ke udara, dan menangkap lampu pedang yang terbang di atasnya. Kembali ke dunia nyata, Yang Mulia Abadi Tian Yi dan Yang Mulia Abadi Ming Yue melepaskan napas tertahan saat mereka melihat lukisan di depan mereka. Yang Mulia Ming Yue tersenyum dan berkata, gunung dan sungai sebagai lukisan, tombak emas dan kuda besi. Begitu lukisan ini terbentuk, siapapun itu, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Pikiran mereka akan lelah dan terkuras sebelum mereka mati di gurun. Puci, tepat setelah Yang Mulia Ming Yue berbicara, lukisan panjang itu robek di tengahnya. Di tengah teriakan keras dan aura yang berkembang, 1000 orang yang membawa pedang keluar dari lukisan bersama dengan Xiao Chen, yang duduk di atas tahta. Hal ini mengagetkan kedua Yang Mulia Abadi hingga pucat pasi. Dalam kebingungan mereka menggunakan kartu truf mereka untuk mundur dengan cepat. Xiao Chen yang nakal dan tak terkendali memimpin 1000 bilah pedang keluar dari lukisan itu. Orang biasa manapun akan terlibat dalam pertarungan sengit. Belum lagi cedera, setidaknya mereka akan kelelahan mental. Setelah keluar dari lukisan itu, mereka hanya bisa membiarkan orang lain membunuh mereka. Namun, Xiao Chen merupakan pengecualian. Dia memiliki formasi pedang yin yang. Melawan pasukan besar, dia menggunakan kekuatan 1000 orang dan formasi pedang yin yang, dengan paksa membunuh jalan keluar dan keluar dari lukisan itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 1000 bilah pedang berdiri tegak sambil memegang pedang mereka, mengelilingi dua Yang Mulia Abadi. Ujung pedang yang diarahkan, menyebarkan ki yang mematikan, dan tentara dingin menyebabkan suhu danau darah ini anjlok. Untaian ki dingin tercium dari permukaan danau, membuat orang merasa takut. Kakak senior Tian Yi, 1 jam hampir berakhir. Kalau kita terus menunda, bunganya akan berguguran. Konsekuensinya akan sangat mengerikan. Dikelilingi oleh 1000 ahli pedang, Yang Mulia Abadi Ming Yue dan Yang Mulia Abadi Tian Yi merasa sangat cemas.
Namun, formasi di hadapan mereka bukanlah hal yang paling mengkhawatirkan. Bahaya yang lebih besar adalah ribuan bunga neraka kekosongan yang melayang di atas mereka. Setiap bunga neraka kekosongan memiliki api sejati yang ekstrim yang sangat kental. Hanya memikirkan ribuan api yang benar yang ekstrim yang meledak bersama-sama membuat seseorang gemetar ketakutan. Ekspresi Yang Mulia Tian Yi juga berubah menjadi serius. Saat dia melihat Xiao Chen, yang duduk di singgasana di belakang para pedang, dia mengerutkan kening. Penguasa pedang tanpa bayangan ini terlalu sulit untuk dihadapi, lebih sulit daripada Kaisar Bela Diri Langit ke-9 biasa, yang bisa ditekan oleh Yang Mulia Abadi Tian Yi sendiri. Dengan Yang Mulia Abadi Ming Yue bekerja sama dengannya, menekan Kaisar Bela Diri Surga ke-9 akan menjadi lebih mudah, seperti mengambil permen dari bayi. Namun, penguasa pedang tanpa bayangan ini tampaknya memiliki banyak rencana cadangan dan selalu dapat menghancurkan atau memblokir berbagai keterampilan sihir mereka. Ini bukan karena Xiao Chen sekuat Kaisar Bela Diri Surga ke-9 tetapi karena banyaknya kartu asnya. Selanjutnya, ia melakukan budidaya ganda budidaya abadi dan budidaya bela diri. Kedua Yang Mulia Abadi ini tidak bisa menekannya hanya dengan menggunakan seni abadi, mereka jauh dari kemampuan itu. Xiao Chen, yang duduk di atas tahta, memandang kedua Yang Mulia Abadi dan berkata, "Saya tidak punya dendam dengan kalian berdua. Saya baru saja diminta oleh seseorang untuk melindungi peti mati ini. Saya berharap kedua Yang Mulia Abadi dapat berhenti di sini dan berhenti di sini." Yang Mulia Abadi Tian Yi mendengus dingin dan menjawab, "Penguasa sabar tanpa bayangan benar-benar murah hati. Namun, formasi pedang 1000 orangmu sangat menguras tenaga. Setelah keluar dari lukisan, Anda mungkin tidak dapat mempertahankannya lebih lama lagi. Itu sebabnya kamu mengatakan ini." Xiao Chen berkata, "Tebakanmu benar. Namun, saya tidak bermaksud menyembunyikannya sejak awal. Saya akan mengulanginya sendiri. Anda tidak akan bisa menghentikan saya jika saya ingin pergi. Tidak perlu melakukan apapun lagi, itu tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Kamu boleh pergi, tapi kamu harus meninggalkan peti matinya." Nada suara Yang Mulia Tian Yi tegas dan tegas, tidak ada ruang untuk negosiasi. "Kamu pikir kamu bisa menghentikanku?" Xiao Chen tersenyum dingin, dan formasi pedang Yin Yang segera terbentuk. Diagram Taiji besar muncul di danau darah. 1000 bilah pedang dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 500 orang. Aura mereka menyatu, tampak seperti titik Yin dan Yang pada diagram Taiji. Setiap kelompok mengambil satu sisi saat mereka bergerak seperti dua naga. Saat formasi itu diaktifkan, tekanan besar menimpa Yang Mulia Ming Yue dan Yang Mulia Tian Yi. Setiap kali naga-naga itu bergerak satu putaran, tekanan pada keduanya bertambah berat seperti gunung tak kasat mata yang sedang berkembang. Butir-butir keringat berjatuhan dari dahi Yang Mulia Abadi Ming Yue dengan rasa gugup yang luar biasa. Kedua naga yang bergerak itu seperti pedang besar yang dipasang di lehernya. Domain pedang Taiji di bawah kaki kedua Yang Mulia Abadi membuat mereka tidak bisa bergerak. Kedua Yang Mulia Abadi ini pada awalnya tidak pandai dalam teknik pergerakan, sehingga membuat segalanya semakin sulit bagi mereka di domain pedang Taiji. Setelah formasi pedang sepenuhnya diaktifkan, jika harta karun sihir pelindung mereka tidak dapat memblokirnya, tubuh fisik mereka mungkin akan hancur. Penggarap abadi sangat kuat, namun, begitu kelemahan mereka menjadi sasaran, mereka akan menjadi sangat lemah. Sepertinya kami meremehkanmu, namun, jika Anda benar-benar berani, silakan menyerang. Hanya dengan pemikiranku, semua orang akan mati di sini. Yang Mulia Tian Yi tidak menyangka bahwa Xiao Chen bisa mempertahankan formasi pedang sebesar itu. Meskipun dia terkejut, dia tidak takut akan bahaya yang akan terjadi dan tidak segan-segan menghadapinya. "Apakah begitu? Kartu truf apa lagi yang Anda punya? Hanya dengan satu serangan, aku bisa menghancurkan harta karun sihir pelindungmu. Mengingat kecepatanku, aku dapat menghancurkan tubuh fisikmu dalam satu tarikan napas." Xiao Chen menambahkan dengan acuh tak acuh, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak ingin menjadi musuh kalian berdua. Selama Anda bersedia melepaskan saya, segala sesuatunya bisa dinegosiasikan." Situasi saat ini membuat Xiao Chen merasa berkonflik. Jika dia mengabaikan formasi pedang dan pergi, dia akan membuat jarak antara dirinya dan keduanya. Pada saat itu, jika dia ingin pergi,
dia harus bertarung lagi seperti sebelumnya, kelelahan karena berbagai keterampilan sihir pihak lain. Namun, dia ragu untuk membunuh kedua orang tersebut. Bagaimanapun, dia masih ingin pergi ke Laut Penglai di masa depan dan karenanya tidak boleh berselisih dengan mereka sepenuhnya. Selanjutnya, Xiao Chen dengan paksa mempertahankan formasi pedang ini sekarang. Jika dia benar-benar menyerang, dia akan menghabiskan energi sihirnya secara berlebihan. Pikirannya akan memasuki kondisi yang sangat lelah. Ada banyak pertimbangan. Namun, jika pihak lain bersikeras untuk bertarung, Xiao Chen hanya bisa menguatkan dirinya untuk membunuh. Lihatlah nyala api kelopak bunga di udara. Itu adalah api sejati yang ekstrim yang dipadatkan secara pribadi yang dimurnikan oleh Nyonya Suci Surgawi yang mendalam. Sedikit saja nyala api itu dapat melukai Kaisar Bela Diri Langit Pertama. Dengan 10.000 di antaranya meledak pada saat yang sama, selain Primes, tidak ada yang akan selamat. Bahkan jika tubuh fisikmu sudah sebanding dengan puncak Kaisar Bela Diri Surga ke-9, kamu bisa melupakan untuk tetap hidup, kata Yang Mulia Tian Yi sambil melangkah maju, menatap Xiao Chen dengan dingin. Seperti yang juga Anda ketahui, penggarap abadi memiliki Yuanying. Sekalipun tubuh fisik kita hancur, Yuanying kita bisa membuat kita hidup kembali. Penguasa sabar tanpa bayangan, kamu tidak punya modal untuk melakukan pertaruhan ini. Yang Mulia Abadi Tian Yi tampak mengesankan. Meskipun Xiao Chen lebih unggul di sini, Yang Mulia Abadi Tian Yi masih sangat sombong. Apa yang dia katakan itu benar. Mungkin itu sudah ditakdirkan. Setelah saya meninggal, saya masih harus menderita musibah seperti itu. Suara Nyonya Suci Surgawi yang mendalam terdengar lembut di samping telinga Xiao Chen. Maksudnya jelas, dia mengisyaratkan agar Xiao Chen menyerah. Kemudian, Xiao Chen menatap ribuan kelopak bunga di atas. Memang benar, ada lampu kuno yang menarik semua kelopaknya. Ekspresinya tampak tidak yakin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Yang Mulia Abadi Ming Yue melepaskan napasnya yang tertahan, agak kagum pada kakak laki-lakinya. Pada akhirnya, kakak laki-lakinya lah yang bisa menahan kesabarannya. Namun, ketika seorang penggarap abadi menggunakan Yuanying mereka untuk hidup kembali, mereka juga akan menderita kerugian besar. Mereka harus beralih ke tubuh lain dan berkultivasi lagi dari awal. Mereka pasti tidak akan bisa berkultivasi kembali menjadi Yang Mulia Abadi. Anda punya 10 detik untuk mempertimbangkan. Setelah 10 detik, apakah kamu setuju atau tidak? Aku akan membuat harta karun ajaib menjatuhkan 10.000 bunga ke udara. Setelah Yang Mulia Tian Yi mengatakan itu, dia menatap Xiao Chen. Demi jutaan penggarap abadi di Laut Penglai, dia harus melakukan pertaruhan ini. Jika dia tidak kejam pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa berbicara tentang harapan? Sekarang ini adalah zaman yang kacau balau. Yang Mulia Abadi Tian Yi jelas merupakan karakter yang ambisius dan kejam. Tidak semua orang mempunyai keberanian seperti itu. Tidak perlu. Sebaliknya, saya akan memberi Anda waktu 3 detik untuk berpikir. Entah Anda setuju untuk melepaskan saya, atau saya akan segera menyerang. Anda bebas bertaruh apakah saya bisa menghancurkan Yuanying Anda sebelum 10.000 bunga jatuh. Xiao Chen tidak pernah suka membiarkan orang lain mengambil inisiatif, apalagi diancam oleh mereka. Anda ingin berjudi? Ayo berjudi. 1, 2. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen mulai menghitung. Dia tidak memberikan waktu kepada Yang Mulia Abadi Tian Yi untuk bereaksi terhadap apa yang dia katakan. Bagaimana jadinya seperti ini? Ekspresi tenang Yang Mulia Tian Yi sebelumnya berubah menjadi agak bingung. 3. Xiao Chen tidak berniat menggertak. Dia dengan cepat menyelesaikan hitungan sampai 3. Kemudian, dia mengaktifkan formasi pedang Yin Yang dengan kekuatan penuh. Kedua naga sejati yang terbuat dari niat pedang menyerang kedua Yang Mulia Abadi. Melihat naga besar yang terbuat dari niat pedang tak terbatas hendak menelan tubuh fisik mereka, Yang Mulia Tian Yi akhirnya tidak tahan dan berteriak, "Berhenti. Kami bersedia melepaskanmu. Sudah terlambat. Jika kamu sudah memikirkan hal ini sebelumnya, tidak perlu memaksakan tanganku," kata Xiao Chen tanpa ekspresi dari singgasana. Xiao Chen masih belum mencapai titik mampu mengendalikan formasi pedang sebesar itu sesuka hati. Menghentikannya dengan paksa akan membuat dirinya memantul kembali. Terlebih lagi, dia tidak pernah berpikir untuk berhenti. Xiao Chen tenang dan tegas.
Namun, tulangnya menyembunyikan karakter nakal dan tidak terkendali yang tidak kalah dengan bakat luar biasa lainnya. Jika seseorang terkekang oleh kekhawatiran dalam segala hal yang dilakukannya, apa gunanya hidup? Karena Anda ingin bermain besar, ayo menjadi lebih besar. Mari kita lihat siapa yang tidak mampu berjudi. Penguasa pedang tanpa bayangan, kalau begitu, orang tua ini akan mengabulkan permintaanmu. Tepat sebelum ditelan oleh naga pedang, Yang Mulia Abadi Tian Yi meraung dengan suara serak, dan lampu kuno itu langsung pecah. 10.000 kelopak bunga melayang ke bawah, tampak seperti kepingan salju saat membawa api sejati yang ekstrim yang mematikan itu ke bawah.